Judi online sudah begitu mengerucut ke akar-akar di mana anak-anak bahkan ibu-ibu juga sudah ikut bermain judi online. Informasinya akan disampaikan dan didalami oleh rekan saya Gemma Tanjung. Gemma, silakan. Baik, terima kasih Anggi. Pemirsa, maraknya judi online sudah seharusnya menjadi perhatian khusus kita semua dan mirisnya judi online mengalami kenaikan tiap tahunnya, baik pengguna maupun perputaran uang di Indonesia. Kami akan menyampaikan sejumlah fakta mengenai perjudian daring yang bikin kantong kering. Pemirsa, di tahun 2023 kita akan melihat bagaimana perputaran uang yang sangat masif di Indonesia untuk judi online. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan perputaran uang di tahun 2023 ini data yang didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, judol ini sudah menjerat 3,2 juta warga di Indonesia yang mayoritas adalah anak-anak muda dengan rentang usia 17 hingga 20 tahunan. Dan 80% dari pengguna ini bermain sebenarnya kecil di bawah Rp100.000. Tetapi dengan banyaknya pengguna di judi online ini maka masif sekali perputaran uang. Kita akan melihat pemirsa, di tahun 2023 perputaran uang ini mencapai 327 triliun rupiah dengan jumlah kasus mencapai 1.196 kasus dan tersangkanya ini mencapai 1.987. Kemudian kita akan melihat di tahun 2024 baru di triwulan pertama pemirsa perputaran uang sudah mencapai 100 triliun rupiah. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan di 3 bulan pertama ini sudah mencapai 100 dan sejak tahun 2017 hingga 2024 judi online mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, kita juga akan melihat beberapa kasus terbaru sejak awal tahun 2024. Di kasus pertama, polisi mengamankan 4 tersangka dalam kasus markas judol, slot, Hicks, dan domino. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan markas judi online hingga Royal Dream untuk jenis permainannya. Ada 4 tersangka diamankan, 1 orang sebagai pemilik dan 3 lainnya sebagai admin. Dan omsetnya mencapai 30 miliar rupiah dengan rincian 300 juta hingga 1 miliar rupiah per bulan. Dan sudah beroperasi sejak tahun 2021. Kemudian di kasus kedua pemirsa, ini di bulan April juga seorang peretas atau hacker ditangkap polisi karena menjalankan usaha untuk membuat atau menjual shortcut website atau aplikasi yang dapat mengakses aplikasi judol yang sudah terblokir oleh Menkominfo. Satu shortcut judol ini dijual dengan harga Rp150.000 dan pelaku mendapatkan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Kemudian di kasus ketiga pemirsa, ini ada oknum kepala desa di Gorontalo menggunakan dana zakat untuk judi online. Jadi bukan hanya menindak bandar pemirsa, polisi juga mengamankan pengguna judi online yang tega menilap uang zakat fitrah senilai 13,8 juta rupiah untuk bermain judi online. Dan hingga saat ini kasusnya masih terus bergulir. Kemudian yang terbaru juga ini di akhir Maret 2024, Polresta di Balerang ini menggerebek 11 orang dengan adanya markas judi online yang mencapai omset hingga 2,2 miliar rupiah per bulan. Ada 11 orang ditangkap, di mana 1 orang penanggung jawab dan juga 10 orang lainnya beraksi sebagai operator. Dan kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan omsetnya sudah mencapai 2,2 miliar rupiah. Nah, kemudian kita juga akan melihat sebenarnya apa saja kira-kira polisi menyita beberapa barang dari para bandar judi online ini. Yang pertama yang sering diambil atau disita oleh pihak kepolisian adalah personel komputer atau PC yang digunakan untuk mengaplikasikan game-game online tersebut. Kemudian juga ada markas tempat pengoperasian dari sejumlah sindikat judi online ini dan tidak sedikit juga banyak menggunakan rumah-rumah mewah di beberapa daerah. Kemudian juga ada rekening bandar yang diduga ini memiliki kadang ratusan rekening untuk perputaran uangnya. Kemudian juga adalah akun media sosial dari bandar dan juga website judi online yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang nantinya akan diblokir oleh pihak Menkominfo. Nah, kemudian kita akan membahas apa saja kira-kira jenis judi online yang dapat ditemukan oleh masyarakat di media online. Yang pertama ini yang paling sering didengar oleh publik adalah mengenai poker dan slot online. Nah, ini jenisnya ada banyak pemirsa, ada IDN Poker Online, ada domino, kemudian juga ada capsa susun, QQ Spirit, blackjack dan lainnya. Nah, modusnya biasanya adalah website ini mengklaim bahwa permainan resmi dan diberikan garansi kemenangan murni. Jadi para
pengguna ini kadang ketika join di website ini tidak menyadari bahwa ini merupakan judi online. Kemudian juga judi online bola. Nah, pemirsa lagi musim bola ya, terutama untuk Piala Dunia U23. Ini mungkin ada beberapa situs yang menyediakan taruhan judi online dan olahraga lainnya dengan layanan lengkap online selama 24 jam nonstop. Nah, jadi sebenarnya ada banyak. Bukan hanya sepak bola pemirsa, tapi juga ada basket, ada voli, ada bulu tangkis hingga ke balap MotoGP. Nah, caranya adalah pengguna akan betting atau menebak kira-kira siapa yang pemenang yang menjadi juara. Nah, kemudian dia akan memasang harga ketika betting tersebut dan akan mendapatkan uang ketika yang dia tebak ini menang. Kemudian juga adalah kasino online. Nah, kasino online ini menyediakan berbagai jenis pilihan taruhan. Bahkan beberapa situs kasino mengklaim para pemain bisa mendapatkan modal taruhan dan juga bermacam bonus lainnya. Jadi sehingga bukan hanya mengeluarkan uang, tetapi para bandar ini juga menyediakan dan juga memfasilitasi modal untuk para penggunanya supaya terus bermain di website judi online ini. Nah, dengan banyaknya jenis dari judi online ini juga semakin banyak juga angka pengguna di Indonesia, bahkan sampai 3,2 juta di tahun 2023, dan juga ada berbagai dampak yang dialami kepada para pengguna. Nah, ini dapat datanya dari Menkominfo, di mana yang pertama ini adalah sifat perilaku agresif kepada para pengguna judi online. Menkominfo mengatakan bahwa para korban dikatakannya bahwa sudah mulai menyasar ke anak muda dan tidak sedikit banyak yang menjadi agresif ketika kalah dan kehabisan uang untuk bermain judi online. Kemudian menjadi kasar ketika meminta uang ke orang tuanya tetapi tidak diberikan. Nah, orang tua harus lebih aware kepada anak-anaknya ketika akan bermain game, terutama di online, karena sudah banyak sekali judi online ini yang merambah ke media-media sosial dan juga mengklaim sebagai game online, bukan judi. Nah, kemudian juga kecanduan. Jenis seperti permainan ini juga membuat orang candu karena memang bisa menang dan juga bisa kalah. Biasanya nih pemirsa, kalau judi online akan diberikan kemenangan di awal, kemudian diberi kekalahan, sehingga pengguna ini akan merasa penasaran dan juga mencoba terus dan memasukkan duit ke permainan dari judi online. Kemudian berakhir di pencurian dan juga narkoba. Ketika uang habis untuk berjudi, maka para pengguna biasanya beberapa akan melakukan upaya pinjam online, dipinjol, bahkan melakukan pencurian. Seperti kasus tadi di Gorontalo pemirsa, ada oknum kepala desa yang terpaksa atau bukan sengaja mencuri dana zakat fitrah untuk bermain judi online karena uangnya sudah habis. Kemudian juga ini yang paling parah pemirsa adalah efeknya bunuh diri, karena founder Center for Financial and Digital Literacy mengatakan tercatat sebanyak 14 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri dipicu karena judi online sejak tahun 2023 hingga April 2024. Rentang usianya adalah 19 hingga 30 tahun, sehingga dampak dari judi online ini tidak main-main, bisa sebentar, bisa juga jangka panjang, sehingga harus lebih aware lagi untuk para pemirsa ketika membuka alaman ataupun permainan di media sosial. Nah, kita juga akan membahas mengenai apa sebenarnya jeratan hukum untuk para bandar dan apakah korban atau pengguna judi online ini akan dikenakan hukuman juga. Nah, untuk bandarnya pemirsa, ini akan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 27 ayat 2 Jungto, kemudian pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, dengan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk pengguna juga akan dikenakan jeratan hukuman, di mana akan ada dijerat dengan undang-undang di 303 KUHP dengan pidana penjara 4 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena maraknya judi online di Indonesia dan perputaran duit yang sangat tinggi, akhirnya pemerintah pusat sudah menaruh perhatian khusus untuk penanganan judi online. Akhirnya pemerintah ini melalui Menkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia bersama 5 kementerian lembaga lainnya akan segera merancang rencana aksi terkait Satgas Pemberantasan Judi Online. Nah, Presiden Joko Widodo ini membentuk Satgas Terpadu pada pertengahan April kemarin untuk memberantas judi online dengan melibatkan sejumlah stakeholder seperti ada kepolisian, ada Kominfo, ada OJK, dan juga Kemenko Polhukam yang mana nantinya akan dipimpin oleh Kemenko Polhukam. Nah, kita juga akan mendengar bagaimana persiapan dari pembentukan Satgas Judi Online berikut ini. Bapak Presiden menjelaskan di awal bahwa ada keluhan-keluhan dari masyarakat kecil main judi online lagi. Menurut kamu gimana? Udah masih banyak kan? Nah, justru itu kita udah jelasin juga ini langkah-langkahnya, maka kita harus tegas. Ya, karena kamu juga masih bilang masih banyak, ya harus kita ya. Apa?
Ya nanti apa dari mulai aparat penegak hukum, Kominfo, Pak OJK, karena urusannya rekening kan, keuangannya OJK, PPATK dan sebagainya. Gitu. Beragam upaya untuk menghentikan judi online secara total, baik dari pemerintah pusat maupun kesadaran masyarakat untuk menghentikan dari jeratan judi online. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.